Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yaitu bunyi agresif dan bunyi ingresif. Pembahasan materi yang akan dibawa pada bunyi agresif yaitu satu, hakikat bunyi agresif, kedua, fungsi bunyi agresif, dan ketiga, klasifikasi bunyi agresif. Dan materi yang akan dibawa pada bunyi ingresif, yaitu yang satu, hakikat bunyi ingresif, dua, fungsi bunyi ingresif, dan tiga, klasifikasi bunyi ingresif. Yang pertama, hakikat bunyi agresif. Menurut Amiruddin tahun 2018, menjelaskan bahwa bunyi agresif adalah bunyi yang dihasilkan oleh aliran udara yang dikeluarkan dari paru-paru. Dalam konteks bahasa, hal ini menjadi penting karena sebagian besar bunyi dalam bahasa Indonesia dihasilkan melalui proses ini. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa bunyi agresif memainkan peran penting dalam pengucapan dan komunikasi. Keberadaan bunyi agresif memungkinkan kita untuk menghasilkan berbagai suara dan intonasi yang penting dalam menyampaikan makna yang tepat dalam komunikasi sehari-hari. Contohnya vokal bunyi agresif, misalnya A, I, U pada kata A yaitu dalam kata saya, pada kata I dalam ini, dan pada kata U dalam sudah, sehingga bunyi yang dihasilkan dengan aliran udara yang lancar. Menurut Chair Abdul tahun 2010 menjelaskan bahwa bunyi agresif adalah bunyi yang dihasilkan oleh keluarnya udara dari paru-paru. Ini menjadi salah satu konsep dasar dalam fonetik bahasa. Berdasarkan pendapat pentingnya pemahaman tentang bunyi agresif dalam studi fonetik dan pembelajaran bahasa, karena bunyi ini menjadi dasar cara pengucapan yang tepat dalam berbahasa. Dengan memahami cara bunyi agresif dihasilkan, para pembelajar bahasa dapat meningkatkan keterampilan berbicara dan pengucapan mereka. Contoh bunyi agresif biasanya meliputi semua bunyi yang dihasilkan dalam bahasa manusia saat berbicara, seperti konsonan suara, misalnya bunyi B, D, dan D yang dihasilkan dengan mengeluarkan udara dari paru-paru. Vokal yaitu semua bunyi vokal seperti A, I, U, E, dan O dihasilkan dengan cara yang sama. Dan konsonan tak bersuara, misalnya P, T, K dengan mengeluarkan udara. Menurut Sugono Dendi tahun 2011, menjelaskan bahwa bunyi agresif adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara mengeluarkan udara dari sistem pernapasan. Ini juga berperan penting dalam mempelajari pengucapan bahasa. Berdasarkan pendapat konsep dasar bunyi agresif dalam linguistik, yaitu bahwa bunyi ini dihasilkan suara dengan aliran udara yang keluar dan mencakup semua bunyi yang kita ucapkan dalam bahasa, baik vokal maupun konsonan. Contoh bunyi agresif menurut Dedi Sugono yaitu semua bunyi vokal dalam bahasa seperti A, E, I, O, dan U merupakan contoh bunyi agresif. Bunyi-bunyi ini dihasilkan saat udara dikeluarkan dari paru-paru. Sintesis bunyi agresif. Dalam kajian fonetik artikulatoris, istilah bunyi agresif merujuk pada aliran udara yang keluar dari paru-paru atau yang biasa disebut agresif pulmonik sebagai sumber utama dalam pembentukan bunyi bahasa. Teori ini menyatakan bahwa hampir semua bunyi dalam bahasa manusia dihasilkan melalui mekanisme udara yang keluar dari tubuh, khususnya dari paru-paru melalui trakea dan rongga-rongga resonasi. Maka dapat disimpulkan bahwa bunyi agresif merupakan komponen vital dan dominan dalam sistem fonetik manusia, baik dalam pembentukan vokal maupun konsonan. Yang kedua ada fungsi bunyi agresif. Yang akan dibahas meliputi A sebagai fungsi fisiologis dan mekanisme produksi bunyi, B sebagai fungsi fonologis dalam distingsi makna, dan C sebagai fungsi komunikatif. A sebagai fungsi fisiologis dan mekanisme produksi bunyi. Menurut Bahrun MS tahun 2019, menjelaskan bahwa bunyi agresif merupakan mekanisme paling mendasar dalam fonetik artikulatoris. Bunyi ini berfungsi sebagai alat fisiologis utama untuk menghasilkan suara melalui proses pengeluaran udara dari paru-paru. Berdasarkan pendapat tersebut, fungsi ini berarti menghasilkan suara melalui artikulasi udara sebagai alat rumus utama. Contoh fungsinya pada kata padi, bunyi P di awal kata dihasilkan dengan aliran udara yang keluar melalui bibir. Bunyi A
D dan I dihasilkan saat udara terus mengalir melalui rongga mulut. B sebagai fungsi fonologis dalam distingsi makna. Menurut Rahmayani AN tahun 2015 menguraikan bahwa bunyi agresif berfungsi sebagai alat untuk membedakan makna dalam sistem fonologi. Misalnya bunyi P dan B dalam kata padi dan badi dibedakan oleh artikulasi agresif, sekalipun keduanya sama-sama pulmonik. Berdasarkan pendapat tersebut, fungsi ini berarti fungsi fonologis memiliki kedua artikulasi yang sama, sekalipun sama-sama pulmonik. Contoh fungsinya pada kata padi dan badi. Padi yaitu yang berarti adalah sebuah jenis tanaman pangan, dan badi yaitu bisa berarti tubuh atau jasad, dan itu tergantung konteks dengan artikulasi. C sebagai fungsi komunikatif. Menurut Hasanuddin C. tahun 2022, dalam modul fonologi mereka menyebutkan bahwa karena bunyi agresif adalah bentuk alami dari produksi suara, maka ia menjadi alat komunikasi utama dalam bahasa sehari-hari. Berdasarkan pendapat tersebut, fungsi komunikatif adalah fungsi komunikasi kita dalam sehari-hari. Secara tidak disadari, hasil bunyi produksi suara yang dihasilkan menghasilkan bunyi agresif. Contoh fungsinya pada bunyi S pada awal kata sakit sangat jelas didengar oleh pendengar, karena aliran darah yang keluar melalui rongga mulut menciptakan bunyi yang bisa dikenali sebagai konsonan frikatif. Yang ketiga ada klasifikasi bunyi agresif. Yang akan dibahas meliputi A. Klasifikasi bunyi agresif pulmonik dan glotalik, B. Klasifikasi vokal agresif dan konsonan agresif, dan C. Klasifikasi bunyi agresif reguler dan bunyi agresif dalam presisi tinggi. A. Klasifikasi bunyi agresif pulmonik dan glotalik. Menurut Rahayu PS, Mutiara E, dan Rismayanti tahun 2023 menjelaskan bahwa bunyi agresif pulmonik dihasilkan dengan mengeluarkan udara dari paru-paru. Namun bunyi agresif glotalik juga memiliki peran penting dalam fonologi bahasa Indonesia. Berdasarkan pendapat bunyi agresif pulmonik sebagai fondasi universal dalam sistem fonologis bahasa manusia, sedangkan agresif glotalik memberi warna dan keunikan dalam sistem fonemik bahasa-bahasa tertentu. Contoh klasifikasi bunyi agresif pulmonik dan glotalik sebagai berikut. Yang pertama, agresif pulmonik. Bunyi yang dihasilkan dengan arus darah keluar dari paru-paru. Hampir semua bunyi dalam bahasa Indonesia termasuk dalam kategori bunyi agresif pulmonik. Yang kedua, bunyi agresif glotalik atau ejektif. Bunyi yang dihasilkan dengan merapatkan pita suara sehingga glotis tertutup dengan rapat, kemudian tekanan udara dilepaskan secara tiba-tiba. Bunyi ditandai dengan simbol apostrof seperti P, T, K, dan S. B. Klasifikasi vokal agresif dan konsonan agresif. Menurut Odendi tahun 2013, dalam bukunya menjelaskan bahwa bunyi agresif dapat dibedakan berdasarkan cara artikulasi, tempat artikulasi, dan suara. Bunyi vokal dan konsonan dapat diklasifikasikan dalam kategori ini, tergantung pada bagaimana dan di mana suara dihasilkan. Berdasarkan pendapat bahwa bahasa tidak hanya soal makna dan struktur, tapi juga tentang teknik artikulasi yang sangat presisi dan adaptif. Memahami bunyi agresif juga membuka pemahaman lebih luas tentang keragaman budaya linguistik manusia. Contoh klasifikasi vokal agresif dan konsonan agresif seperti berikut. Yang pertama, vokal agresif pada bunyi A, I, dan U adalah contoh vokal agresif yang dihasilkan tanpa penutupan pita suara. Contohnya dalam bahasa Indonesia pada kata api dan kita, mengandung vokal agresif. Yang kedua ada konsonan agresif. Bunyi konsonan seperti P, T, dan K merupakan contoh konsonan agresif. Contohnya pada kata pita, tangga, dan kerak, mengandung konsonan agresif. C. Klasifikasi bunyi agresif reguler dan bunyi agresif dalam presisi tinggi. Menurut Leverage tahun 2013, menjelaskan klasifikasi berdasarkan diksinya bahwasannya klasifikasi ini mencakup kategori bunyi sesuai dengan konteks atau intensi saat diucapkan. Berdasarkan pendapat suara yang dihasilkan ketika udara dikeluarkan dari paru-paru, yang merupakan jenis pengeluaran suara paling umum dalam bahasa di seluruh dunia. Contoh klasifikasi bunyi agresif reguler dan bunyi agresif dalam presisi tinggi seperti berikut. Yang pertama, bunyi agresif reguler.
Bunyi yang diucapkan dalam kondisi normal tanpa banyak penekanan, seperti pada kata T dalam kata tangan. Yang kedua, bunyi agresif dalam presisi tinggi. Bunyi yang terjadi dalam situasi tertentu seringkali dengan penambahan ekspresi, seperti pada huruf H dalam kata H untuk mengekspresikan kelegaan atau lelah. Pembahasan selanjutnya ada bunyi ingresif. Selanjut, satu, hakikat bunyi ingresif. Menurut Lavamani F. tahun 2020, bunyi ingresif adalah bunyi yang dihasilkan dengan menghisap udara ke dalam paru-paru. Dalam bunyi ingresif, aliran udara yang bergerak masuk, yang biasanya melibatkan penutupan glotis atau penggunaan bagian lain dari saluran vokal, seperti langit-langit lunak, atau velum, atau pangkal lidah. Berdasarkan pendapat bunyi ingresif ini, penting untuk memahami variasi dalam produksi suara dalam bahasa, terutama dalam fonetik dan fonologi. Bunyi ingresif memiliki peranan khusus dalam penelitian linguistik karena meskipun tidak sering digunakan dalam bahasa sehari-hari. Contohnya adalah bunyi tes atau sok sering dipakai untuk mengekspresikan penolakan atau rasa kecewa. Bunyi ini dihasilkan dengan menghisap udara secara lokal di mulut, bukan dari paru-paru. Menurut Octaviani Herlia tahun 2018, bunyi ingresif adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara menghisap atau menarik udara ke dalam paru-paru. Bunyi ini termasuk ke dalam klasifikasi bunyi berdasarkan arah aliran udara dan merupakan kebalikan dari bunyi agresif yang dihasilkan dengan mengembuskan udara keluar dari paru-paru. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa bunyi agresif memiliki daya tarik tersendiri dalam kajian fonetik. Karena meskipun jarang muncul dalam bahasa Indonesia sehari-hari, jenis bunyi ini menunjukkan bagaimana keragaman produksi suara manusia sangat kompleks dan dipengaruhi oleh faktor biologis serta budaya. Contohnya seperti bunyi serapan napas ekspresif, misalnya bunyi ih yang ditarik masuk saat terkejut. Dan juga pada bunyi masuk, yaitu seperti napas cepat saat takut atau sedang kaget. Menurut Ishadi tahun 2017, mengemukakan bahwa bunyi ingresif seringkali tidak digunakan dalam komunikasi verbal biasa. Namun di beberapa bahasa atau dialek, bunyi tersebut memiliki peran dalam membedakan makna atau intensitas kata yang diucapkan. Berdasarkan pendapat tersebut, meskipun jarang ditemukan dalam komunikasi sehari-hari, ia membuka wawasan baru dalam memahami hubungan antara bahasa dan budaya. Bunyi ingresif memperlihatkan bahwa dalam bahasa ada dimensi ekspresif dan simbolis yang tidak hanya terbatas pada struktur linguistik, tapi juga berkaitan erat dengan cara kita menyampaikan perasaan atau makna lebih dalam melalui suara. Contohnya ketika seseorang melihat sesuatu yang sangat mengejutkan, mereka bisa mengeluarkan bunyi dengan cara menarik nafas. Ini bukan hanya sekedar interjeksi, tetapi juga sebagai ekspresi emosional. Sintesis bunyi ingresif. Bunyi ingresif merupakan topik yang menarik dalam studi linguistik dan fonetik. Meskipun lebih jarang digunakan dibandingkan bunyi agresif, keberadaan dan penggunaan bunyi agresif dalam berbagai konteks, baik dalam bahasa, seni maupun teknologi, menyediakan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana suara yang dapat dihasilkan dan digunakan dalam komunikasi. Dengan memahami berbagai aspek ini, kita dapat menghargai keragaman bahasa dan kreativitas vokal yang mendalam. Yang kedua, fungsi bunyi ingresif, yaitu yang akan dibahas meliputi A sebagai fungsi ekspresi emosional, B sebagai fungsi dalam pengajaran bahasa, dan C sebagai fungsi dalam komunikasi sehari-hari. A sebagai fungsi ekspresi emosional. Menurut Wang Diditi tahun 2016, menjelaskan fungsi bunyi ingresif digunakan dalam seni pertunjukan untuk mengekspresikan emosi. Misalnya dalam teater kontemporer, aktor menggunakan suara ingresif saat menghirup untuk menambahkan kedalaman pada ekspresi karakter mereka. Teknik ini mendukung penyampaian perasaan seperti ketakutan atau kecemasan secara lebih berkesan. Berdasarkan pendapat tersebut, fungsi ini lebih mendalamkan kepada ekspresi karakter suara, yang dimana teknik suara fungsi ini mendukung ke perasaan emosional. Contohnya seperti suara yang dihasilkan saat terengah-engah atau napas tiba-tiba saat percakapan yang penuh emosi. B sebagai fungsi dalam pengajaran bahasa.
Menurut Pramudia A tahun 2021, menjelaskan fungsi dalam pendidikan bahasa, bunyi agresif dapat digunakan untuk memperkenalkan aspek fonik dan intonasi dalam pembelajaran. Pramudia menekankan pentingnya bunyi agresif dalam membantu mahasiswa memahami perbedaan suara dalam bahasa, serta mengembangkan kemampuan mereka dalam berbicara secara natural. Berdasarkan pendapat ini, karena menunjukkan betapa kaya dan beragamnya bahasa, mengamati bagaimana setiap budaya menggunakan bunyi agresif bisa memberikan wawasan tentang nilai-nilai sosial dan cara berkomunikasi mereka. Contoh fungsi penggunaan agresif dalam bahasa seperti Inggris, di mana suara yang dikeluarkan saat menarik napas memberi nuansa berbeda dari cara bicara biasa. C. Sebagai fungsi dalam komunikasi sehari-hari. Menurut Nasution H. tahun 2020, menjelaskan mengeksplorasi bagaimana bunyi agresif digunakan dalam interaksi sehari-hari sebagai bentuk komunikasi nonverbal. Misalnya suara-suara seperti atau ah yang dihasilkan saat menghirup dapat menandakan perhatian atau reaksi terhadap pembicaraan. Penerapan ini berguna dalam memahami dinamika percakapan dalam konteks sosial di Indonesia. Berdasarkan pendapat ini, memberikan cara yang nyaman untuk berinteraksi dalam percakapan. Dalam banyak kesempatan, saya menemukan bahwa mengeluarkan bunyi-bunyi ini bisa membuat diskusi terasa lebih hidup dan menunjukkan bahwa saya mendengarkan aktif. Contoh fungsi penggunaannya seperti pada suara atau uh saat seorang teman berbagi cerita. Yang ketiga, klasifikasi bunyi agresif yang akan dibahas meliputi A. Bunyi agresif konsonan, B. Bunyi agresif dalam ekspresi emosional, dan C. Bunyi agresif dalam konteks dialektal. A. Bunyi agresif konsonan. Menurut Iskandar A. tahun 2019, menjelaskan konsonan yang dihasilkan dengan menarik udara ke dalam paru-paru. Tipe bunyi ini dapat mencakup bunyi frikatif dan bunyi konsonan lain yang dihasilkan dengan cara ini. Berdasarkan pendapat tersebut, bunyi ini melibatkan konsonan yang dihasilkan dengan teknik ingresif, seperti produksi beberapa konsonan dalam bahasa daerah tertentu yang memiliki nuansa suara yang berbeda jika dihasilkan dengan teknik ingresif. Contoh klasifikasi bunyinya seperti bunyi S seperti dalam S atau S yang dapat diproduksi dengan cara menarik napas ke dalam. B. Bunyi agresif dalam ekspresi emosional. Menurut Pramono A tahun 2020, menjelaskan bunyi yang dikeluarkan dalam konteks mengekspresikan emosi yang seringkali tidak terstruktur. Misalnya suara menarik napas saat merasa terkejut. Berdasarkan pendapat, bunyi agresif dalam ekspresi emosional merupakan aspek fonetik dengan psikologi dan komunikasi. Ini dapat dilihat sebagai salah satu cara manusia berinteraksi dan menyampaikan perasaan yang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata. Contoh klasifikasi penggunaannya seperti suara dramatis yang dikeluarkan saat mengalami sesuatu yang mengejutkan atau menyenangkan. Suara menarik napas yang kuat saat seseorang terkejut yang bisa meliputi geraman, desahan, atau teriakan. Penggunaannya bisa menggambarkan perasaan seperti ketakutan, kegembiraan, atau kejutan dalam konteks percakapan sehari-hari. C. Bunyi agresif dalam konteks dialektal. Menurut Santoso A. tahun 2015, menjelaskan penggunaan bunyi agresif dalam variasi dialek dan bahasa daerah. Ini menunjukkan bahwa tidak semua komunitas berbahasa akan menggunakan bunyi yang sama, dan beberapa mungkin memiliki variasi bunyi yang unik. Berdasarkan pendapat penelitian mengenai penggunaan bunyi agresif dalam nilai tertentu, seperti bahasa Jawa atau bahasa Bali, yang mungkin memiliki karakteristik unik dalam penggunaan bunyi agresif. Contoh klasifikasi penggunaannya seperti di dalam beberapa komunitas di Indonesia. Bunyi agresif mungkin digunakan untuk mengekspresikan kekhasan budaya. Jadi ada beberapa dialek beberapa di Indonesia, mungkin terdapat variasi keunikan bahasa daerah dan bagaimana bunyi dapat beradaptasi dengan budaya lokal. Kesimpulan, bunyi agresif adalah bunyi yang dihasilkan dengan menghembuskan udara dari paru-paru keluar melalui saluran vokal dan menghasilkan berbagai suara serta intonasi yang penting dalam menyampaikan makna yang tepat dalam komunikasi sehari-hari. Sedangkan bunyi agresif adalah bunyi yang dihasilkan dengan menarik udara ke dalam paru-paru. Bunyi ini menunjukkan bagaimana keragaman budaya suara manusia sangat kompleks dan dipengaruhi oleh faktor biologis serta budaya. Sekian presentasi dari
Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.